wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah wa rahmatuhul muhdah. Sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang hari raya Idul Fitri rahimakumullah. Wasiat takwa senantiasa dan akan terus mengawali setiap khutbah. Karena dalam kehidupan abadi di akhirat kelak tidak ada yang bermanfaat bagi kita kecuali takwa dan amal soleh. Untuk itu, mengawali khutbah yang singkat ini, kami berwasiat kepada kita semua agar senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh larangan. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selama 1 bulan penuh kita telah menjalani pendidikan dan pelatihan di Madrasah Ramadan. Selama menempuh pendidikan di Madrasah Ramadan, kita tidak hanya dididik untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala, tapi juga dilatih untuk memperbaiki hubungan dengan sesama hamba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Pada hari ini, di hari raya ini, kita semestinya merayakan kemenangan sebagai orang-orang yang berhasil melewati berbagai rintangan selama menjalani pendidikan di Madrasah Ramadan. Kita rayakan keberhasilan kita menundukkan hawa nafsu. Kita rayakan kesuksesan kita mengalahkan tipu daya setan. Kita rayakan kemenangan karena kita telah melewati Ramadan dengan berbagai ibadah dan kebaikan. Di hari raya ini, kita juga semestinya merayakan kelulusan dari Madrasah Ramadan dengan meraih predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya, jika keluar dari Madrasah Ramadan kita belum menjadi pribadi yang bertakwa, belum berhasil menundukkan hawa nafsu, dan masih kalah dengan tipu daya setan, pantaskah di hari yang fitri ini kita merayakan kemenangan? Layakkah kita berhari raya? Sejatinya, apa yang kita rayakan pada hari raya ini jika kita belum benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa? Oleh karena itu, hadirin sekalian, marilah kita bermuhasabah, kita introspeksi dan evaluasi diri kita. Apakah kita telah layak merayakan kemenangan di hari raya ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Ramadan tiada lain adalah madrasah yang menempa diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu pribadi yang memenuhi hak Allah dan hak sesama hamba. Pribadi yang melakukan kewajiban kepada sesama hamba dan kewajiban pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menjalani pendidikan dan pelatihan di Madrasah Ramadan, kita ditempa untuk menerima berbagai pelajaran. Di antaranya, pertama, takwa. Tujuan utama dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Artinya, puasa Ramadan diwajibkan agar menjadi wasilah bagi kita untuk meraih ketakwaan. Ketika berpuasa, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan syahwat makan, minum, dan syahwat-syahwat lainnya.
Kita melakukan hal itu tiada lain karena kecintaan kita kepada Allah lebih besar daripada kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Di bulan Ramadan, kita dilatih untuk mempuasakan seluruh anggota badan semampu yang dapat kita lakukan. Mata berpuasa sehingga tidak melihat yang haram. Lisan berpuasa sehingga tidak mengucapkan perkataan yang diharamkan. Begitu pula hidung, telinga, tangan, kaki, dan sekujur badan ikut berpuasa sehingga tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Bahkan jika mampu, hati juga ikut berpuasa. Puasanya hati adalah mencegahnya secara total dari pikiran-pikiran duniawi dan segala hal selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhlas, yakni melakukan ketaatan semata-mata karena Allah. Puasa mengajarkan kepada kita keikhlasan dan menghindarkan diri dari niat ingin memperoleh pujian dari sesama. Puasa seseorang mukmin adalah rahasia antara dirinya dan Allah. Tiada yang mengetahui puasanya kecuali Allah dan dirinya sendiri. Jika mau, sangat mudah bagi kita untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tanpa diketahui oleh orang lain. Lalu kita tampakkan seolah-olah diri kita masih berpuasa. Kenapa hal itu tidak kita lakukan? Karena niat kita lillahi ta'ala, bukan karena yang lain, dan tidak bertujuan memperoleh sanjungan dari sesama makhluk. Yang ketiga, sabar. Di madrasah Ramadan kita dilatih dan dididik untuk bersabar. Dengan berpuasa kita belajar sabar dengan 3 jenisnya sekaligus. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi musibah. Selama Ramadan kita bersabar dalam melakukan sholat fardu maupun sunnah. Sabar dalam membaca Al-Quran, sabar dalam beriktikaf di masjid, dan sabar dalam menjalankan berbagai amal kebaikan yang lain. Kita juga sabar dalam meninggalkan syahwat makan, minum, berhubungan badan dengan istri, dan syahwat-syahwat lainnya, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kita juga dilatih bersabar dalam menghadapi rasa lapar dan rasa haus, dan merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang tidak seberuntung kita. Yang keempat, mujahadah. Puasa mengajarkan kepada kita untuk melakukan mujahadah, yaitu berjuang menghadapi hawa nafsu dan godaan setan dalam berbagai bentuknya. Yang kelima, menjaga lisan. Puasa mengajarkan kepada kita untuk menjaga lisan, jangan sampai mengatakan ucapan yang tidak diridhoi Allah. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yata' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa dan perbuatan dosa, maka Allah tidak akan menerima puasanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang keenam, mengendalikan amarah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama shaumu junnatun. Wa idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth wala yajhal. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun. Maknanya, sesungguhnya puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah bersikap keji dan jangan bertindak bodoh. Jika ada orang yang mengganggunya atau mencacinya, maka hendaklah ia berkata, aku sedang puasa, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, menjaga persatuan, kebersamaan, dan saling tolong-menolong, serta berempati kepada orang yang membutuhkan. Madrasah Ramadan mengajarkan kepada umat Islam untuk bersatu dan saling tolong-menolong. Tentu persatuan yang berlandaskan kesatuan akidah. Sholat tarawih berjamaah, tadarus Al-Quran bersama, berbuka puasa bersama di waktu yang sama,
berbagai takjil di jalanan, iktikaf bersama di masjid, kegembiraan menyambut hari raya yang sama, itu semua adalah jembatan yang menghubungkan antar hati yang sebelumnya mungkin saling membenci, perekat antar jiwa yang sebelumnya mungkin saling memusuhi, serta wasilah yang mendekatkan antar warga yang sebelumnya mungkin saling menjauhi. Lalu zakat di akhir Ramadan adalah perwujudan dari semangat saling tolong-menolong dalam kebaikan dan membantu saudara-saudara sesama muslim yang membutuhkan. Yang kedelapan, menyambung dan mengokohkan tali silaturahmi. Ada tradisi yang baik di kalangan kita menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan, yaitu tradisi weweh. Tradisi ini sejatinya diambil dari ajaran Islam yang memerintahkan kita memperbanyak sedekah di bulan Ramadan dan bersilaturahim pada momen menjelang dan pada saat hari raya. Tradisi tersebut dilakukan dengan cara mengirim makanan, minuman, sembako, atau kue hari raya kepada kerabat dan sanak saudara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-shadaqatu 'alal miskina shadaqah, wa 'ala dzir rahimi tithnati, shadaqatun wasilatun." Maknanya, sedekah kepada orang miskin adalah terhitung sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat terhitung dua, sedekah dan silaturrahim. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan An-Nasai. Yang kesembilan, mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Ada juga tradisi yang sangat baik yang bisa kita lakukan di akhir bulan Ramadan, yaitu nyekar, ziarah ke makam keluarga yang telah meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zurul qubura fa innaha tudzakirukum bil akhirah." Maknanya, lakukanlah ziarah kubur karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang mudah-mudahan ditinggikan derajatnya oleh Allah, itulah 9 di antara sekian banyak pelajaran dari Madrasah Ramadan. Jika seluruh pelajaran itu sudah berhasil kita terapkan di bulan Ramadan, marilah kita mempertahankannya setelah kita meninggalkan Ramadan. Jika ke-9 pelajaran itu telah menghiasi diri kita, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, sungguh kita termasuk orang-orang yang mulia menurut Allah Ta'ala. Alangkah indah dan bahagianya jika telah menjadi pribadi yang bertakwa, ikhlas dalam menjalankan ketaatan, selalu bersabar, kuat menundukkan hawa nafsu dan mengalahkan godaan syaitan, mampu menjaga lisan, dapat mengendalikan amarah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, menjaga persatuan dan kebersamaan dengan saudara sesama muslim, senantiasa menyambung silaturahim, memperbanyak sedekah serta selalu mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Lebih dari itu, apalagi yang kita inginkan? Dengan menerapkan 9 pelajaran itu secara istiqomah, kita telah menjadi hamba yang diridhoi Allah dan kelak kita akan meraih kebahagiaan yang sejati, hakiki dan abadi di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah Idul Fitri pada pagi hari yang penuh keberkahan ini. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kemampuan dan kekuatan untuk mengamalkan berbagai pelajaran dari Madrasah Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur serta dipertemukan kembali dengan Ramadan dan Idul Fitri pada tahun yang akan datang. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
Allah. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadil amin. وعلى آله وأصحاب الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم واشكروه على تمام الصيام والقيام. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, marilah di pagi yang indah dan istimewa ini kita tundukkan kepala kita, kita tengadahkan kedua tangan kita, seraya berharap dan memohon kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, pada pagi ini kami yang kecil duduk bersimpuh di hadapan-Mu. Tiada daya dan upaya hanya dari-Mu ya Allah. Dari-Mu keselamatan, dari-Mu keberkahan. Lunakkan hati kami ya Allah. Beri kesempatan kami untuk menyesali dosa-dosa kami. Ya Allah, kami dengan pakaian yang dilumuri noda-noda kebodohan, bintik-bintik kemusyrikan, bintik-bintik kemunafikan, memohon kepadamu ya Allah, bersihkan diri kami, hilangkan bintik dan noda kotoran kami ya Allah. Pandanglah kami, beri jalan kami, luruskan jalan kami yang kami tapak ya Allah. Mudahkan dan jelaskan tempat yang kami tuju. Ya Allah, sekelam apapun masa lalu kami, hapuskanlah ya Allah. Sebanyak apapun kesalahan kami, maafkan ya Allah. Sebesar apapun dosa-dosa kami, ampuni ya Allah. Ampuni kami, semua jamaah yang hadir di majelis ini ya Allah. Jika sampai hari ini masih sering Kau saksikan kami melangkah ke tempat-tempat yang tidak Engkau ridhoi, ampuni kami ya Allah. Jika amal kami tidak sesuai dengan yang Engkau kehendaki, ampuni ya Allah. Jika kami sedang melakukan hal-hal yang mendatangkan murka-Mu, ampuni kami ya Allah. Jika kesibukan kami dengan pekerjaan kami sering membuat kami lupa beribadah kepadamu, ampuni ya Allah. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Karena tanpa ampunan-Mu, tanpa rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, niscaya kami akan menjadi orang-orang hina dan celaka dunia akhirat. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, di pagi hari yang penuh berkah ini, kami berkumpul di hadapan-Mu ya Allah, sebagaimana kami akan Engkau kumpulkan di padang mahsyar-Mu di kemudian hari. Ya Rahman, ya Allah yang maha bijaksana, jikalau Engkau kucurkan rahmat dan nikmat-Mu kepada kami tiada henti-hentinya, kadangkala terlupakan oleh kami untuk mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Untuk itu ampunilah dosa kami yang selalu menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Ya Allah yang maha pengampun, ampuni dosa kedua ibu dan bapak kami, terutama ibunda kami. Betapa besar pengorbanan ibu kami ya Allah. Di saat kami kecil ia menjaga dan memelihara kami dengan penuh kasih dan sayang. Sangat besar pengorbanan ibunda kami ya Allah. Kadangkala di saat kami sedang sakit, sang ibu tidak tidur di malam hari karena menjaga kami. Tidak seekor nyamuk pun diizinkan menggigit kami ya Allah. Dikala ia sedang makan, kadangkala kami menangis. Ditinggalkannya makanan itu hanya untuk membujuk kami ya Allah. Kadangkala ketika ibu kami hadir di suatu undangan yang begitu ramai, kadangkala pula kami menangis menjerit-jerit. Semua mata tertuju pada ibunda kami ya Allah. Ia merasa malu karena perbuatan kami, tetapi ia tahan rasa malu itu karena rasa sayangnya kepada kami ya Allah. Dikala hari raya tiba, tidak terpikirkan olehnya untuk berpakaian baru, dan ia relakan itu demi anak-anak yang dikasihinya agar bergembira di hari raya bersama anak-anak lain. Berkerut wajahnya memikirkan itu semua ya Allah, demi anak-anak yang dikasihinya. Kadangkala ketika takbir berkumandang di malam hari raya,
Sang ibu hanya meneteskan air mata karena tidak memiliki apa-apa yang diberikan untuk anak-anak yang dikasihinya ya Allah. Kami sadar ya Allah, kami belum dapat berbakti kepada ibu kami. Bahkan di antara mereka ada yang telah mendahului kami ya Rahman. Terbayang oleh kami jasad ibunda kami terbujur kaku di hadapan kami ya Allah. Setelah Engkau panggil keharibaanmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah amalnya menjadi sahabat yang menerangi kuburnya ya Allah. Jika Engkau perkenankan kami nanti di akhirat memasuki surgamu ya Allah, hanya satu permohonan kami. Pertemukan kami dengan ibunda dan ayahanda kami. Rindu hati ini menatap wajahnya, mendengar suaranya. Rindu dengan kehangatan pelukannya ya Allah. Surga itu tidak akan indah bagi kami tanpa kehadiran ibunda dan ayahanda kami ya Allah. Begitu pula dengan ayahanda kami. Kadangkala di saat mencari rizki untuk kami, kadangkala terambil rizki yang tidak halal, tetapi ia lakukan demi anak-anak yang dikasihinya ya Allah. Ampunkan kesalahan ayahanda kami ya Allah. Ya Allah, begitu besar pengorbanan mereka ya Allah. Kadangkala kami lupa untuk menghormati dan memelihara mereka ya Allah. Masih banyak orang tua yang diperlakukan yang tidak semestinya di dalam hidupnya dan tidak mendapat perhatian dari anak-anaknya. Di hari raya Idul Fitri ini kami bersimpuh memohon padamu ya Allah. Kiranya Engkau mengampunkan dosa mereka. Bagi orang tua kami yang masih bersama kami, usainya sholat id ini, kami akan bersimpuh di kaki mereka ya Allah. Bermohon ampun dan maaf kepada keduanya. Bagi kedua ibu dan bapak kami yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu, kami kirimkan dan titipkan doa buat mereka. Begitu pula bagi ibu dan ayah kami yang saat ini jauh dari kami ya Allah. Kami sampaikan dan kirimkan pula doa. Semoga mereka senantiasa dalam lindungan-Mu ya Rabb. Cukupkan makan dan minumnya ya Allah. Kami berpisah merantau karena mencari rizki untuk kehidupan kami ya Allah. Kami rindu kepada ibu dan bapak kami. Kami juga yakin mereka juga sangat rindu kepada kami. Janganlah sampai terucap dari bibir mereka, di mana anak-anakku yang di waktu kecil aku timang-timang, aku susui, aku sayangi dengan penuh jiwa ragaku. Ampuni dan kasihi ibu dan bapak kami ya Allah, karena Engkau sesungguhnya Maha Pengasih, Maha Pengampun. Ya Allah, berikan kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Karuniakanlah kepada kami anak yang solih solihah, anak-anak yang berbakti kepada kami, anak-anak yang selalu menghormati kami. Tahan mereka agar tidak berkata kasar kepada kami, meskipun kami kurang bisa menahan diri untuk tidak berkata kasar kepada mereka. Sayangi kami dengan pelayanan mereka ya Allah, meskipun kami kurang sabar dalam melayani mereka. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang taat dan berbakti kepada kami. Hindarkan kami dari anak-anak yang durhaka. Hindarkan kami dari anak-anak yang tidak menghormati kami. Jauhkan kami dari anak-anak yang membuat kami malu ya Allah, malu dunia dan akhirat. Ya Allah, berikan kesembuhan, kesehatan kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Berikan kelapangan hati kepada saudara-saudara kami yang sedang susah dan sempit. Berikan keturunan kepada saudara-saudara kami yang saat ini belum Engkau beri keturunan ya Allah. Ya Allah, hanya Engkaulah yang maha segalanya. Engkau penggegam alam semesta ya Allah. Jangan biarkan kami berharap kecuali hanya berharap kepadamu. Jangan biarkan kami memohon perlindungan kecuali cukup hanya mohon perlindungan-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami dihina dan direndahkan oleh dunia ini, melainkan titipkan kepada kami dunia yang berkah, bisa membuat hidup kami bermanfaat dan kekal bahagia di akhirat nanti. Ya Allah, bersihkan hati kami dari unsur-unsur kemunafikan, segala amal kami dari unsur riya, lisan kami dari unsur dusta, mata kami dari unsur khianat. Karena sesungguhnya hanya Engkaulah yang mengetahui khianat mata dan segala sesuatu yang tersimpan dalam dada.
Ya Allah, rahmatilah keterasingan kami di dunia ini ya Allah. Rahmatilah kesendirian kami nanti di alam kubur ya Allah. Dan rahmatilah kami ketika kami berdiri menghadap-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pribadi dan takmir Masjid Raudhul Ulum mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Ada pengumuman pemasukan dari kotak amal Idul Fitri yang insya Allah jatah ibu tiba. Insya Allah pada tahun ini jatah untuk Masjid Raudhatul Ulum, giliran untuk Masjid Raudhatul Ulum sebesar 4.090.000 rupiah. Cekap, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sallallahu ala Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Moga melingkar, Pak Vito moga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Langsung melaku. Allahu Akbar walillahil hamd. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Mandek lamawan langsung mubeng. Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hablu minan nas. Kita maaf-maafan kalian sederek kula panjenengan sedaya mumpung kepethuk. Muga-muga barokah untuk kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Momen yang penting punika kita manfaatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita agungaken asmanipun Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Setahun sepindah kita petuk, muga-muga nglebur dosa kula panjenengan sedaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Musafahah salam-salaman mewakili hati kula panjenengan sedaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hubungan batin kalih manungsa saged infas kalian musafahah utai maaf-maafan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar.